Dirgantara Mandala adalah museum yang digagas oleh TNI AU yang berguna untuk menyimpan benda-benda koleksi sejarah milik Angkatan Udara Republik Indonesia, mulai dari zaman perjuangan hingga saat ini. Museum ini menyimpan lebih dari 10.000 alutsista, 60-an pesawat, foto-foto, diorama, tanda kehormatan, dan bioskop mini yang memutar video-video perjalanan perkembangan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, saat ini aku berada di Museum Dirgantara Mandala pasca dibukanya setelah COVID-19. Yuk kita lihat koleksi pesawatnya. Selamat pagi sayang. Ada yang bisa dibantu sayangku? Bu, aku mau lihat koleksi yang ada di Museum Dirgantara. Boleh, yuk masuk. Ini namanya Museum Wisata TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Adik bisa melihat beberapa ruangan di mana tiap-tiap ruangan itu kita mempunyai koleksi yang cukup banyak. Di antaranya pesawat terbang. Biasanya kan kalau adik-adik kesini itu yang paling disukai adalah koleksi pesawat terbang. Nah, di sini ada ruang utama. Di ruang utama ini ada lambang TNI Angkatan Udara Indonesia. Wah, nanti adik-adik bisa melihat seluruhnya. Setelah dari dalam nanti bisa keluar lihat pesawat dan adik-adik boleh selfie. Lain waktu saya mau sini sama Boleh. teman-teman. Persyaratannya apa aja, Bu? Seperti yang adik lakukan saat ini, yaitu jaga prokes, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kemudian ketika masuk tadi juga ini ya disemprot pakai detol ya. Kita putar-putar, kemudian cek suhu, kemudian masuk. Ya. Juga nanti ketika keluar juga ini tetap sama dengan ketika di dalam, masker tidak boleh lepas dari kita. Selama di lingkungan Museum Dirgantara, masker tetap dipakai ya. Bu, saya mau masuk ke museum itu. Terima kasih atas informasi. Baik sayangku, silakan nanti ke dalam, arahnya ke kiri, terus nanti menyusuri ke arah kanan sampai pintu keluar ya. Maaf, Ibu tidak bisa menemani kalian. Nanti lain waktu mungkin kalau ada waktu kita, insya Allah saya bisa menemani Ibu untuk melanjutkan tugas kembali ya, Dik ya. Selamat menikmati koleksi-koleksi yang ada di Museum Dirgantara Mandala. Terima kasih. Salam buat semuanya. Ruang pertama adalah ruang utama. Dalam ruangan ini kita bisa melihat lambang TNI Angkatan Udara, foto-foto kasau, patung tokoh pahlawan nasional penerima bintang Swabwana Paksa, dan naskah proklamasi. Kemudian ada ruang kronologi, yaitu berisi tentang sejarah perjuangan dan perkembangan TNI Angkatan Udara. Bergeser ke ruang selanjutnya adalah ruang pahlawan dan seragam TNI Angkatan Udara. Di ruangan ini kita dapat melihat koleksi yang pernah dipakai oleh pahlawan TNI Angkatan Udara dari tahun 1946 sampai sekarang. Kita bisa melihat lengkap dengan tanda kehormatan dan properti lengkap lainnya. Di ruang ini dipajang juga foto-foto dan daftar lulusan Akademi TNI Angkatan Udara. Nah, di ruangan selanjutnya inilah biasanya yang menarik anak-anak, yaitu ruang alutsista. Di ruangan ini ada lebih dari 60-an pesawat yang digunakan sejak tahun 1945 hingga tahun 1980-an. Bangga dan bersyukur ya bahwa kita masih bisa melihat koleksi-koleksi pesawat
yang menjadi saksi bisu kehebatan pejuang kita dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan. Wah, kita bisa juga loh masuk ke dalam kabin pesawat. Bisa sambil membayangkan betapa serunya naik pesawat dan terbang melintasi Nusantara. Seperti inilah kondisi kokpit zaman dulu. Tentu sangat beda jauh dengan pesawat-pesawat terbaru buatan Boeing maupun Airbus. Selain pesawat, ada juga loh beberapa helikopter, baik yang besar maupun yang kecil. Salah satunya helikopter Hughes, yaitu pesawat latih lanjut jurusan helikopter. Pesawat jenis ini langka karena hanya tinggal satu-satunya di Indonesia. Tentunya Republik ini tidak ingin kehilangan sejarah, terutama bagi generasi muda. Ini adalah pesawat Presiden Soekarno, hadiah dari pemerintah Amerika Serikat. Benar sekali my friend, pesawat ini hadiah dari Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Nah, sedangkan ini adalah potongan bodi pesawat Dakota VC CLA. Pesawat ini menjadi saksi bisu gugurnya 3 komodor muda, yaitu Adi Sucipto, Adi Sumarmo, dan Abdurrahman Saleh. Pesawat ini ditembak jatuh Belanda setelah perjalanan membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya. Setelah capek berada di ruang alutsista, kita bergeser ke ruang diorama. Bagi kawan yang belum tahu diorama, yaitu miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Di antaranya pembukaan pangkalan udara di Bukit Tinggi dan perebutan pangkalan udara di Maguwo. Ruang berikutnya adalah ruang diorama stasiun pengendali utama satelit. Pada zaman itu, Indonesia memiliki kehebatan di bidang telekomunikasi, yaitu kepemilikan satelit Palapa. Dengan satelit ini, kita bisa berkomunikasi lintas pulau atau kota di seluruh Indonesia. Ruang selanjutnya yang tak kalah menarik adalah ruang minat dirgantara dan ruang mini teater. Di sini kita bisa melihat beberapa karya anak bangsa di bidang kedirgantaraan. Ada desain-desain pesawat, buku-buku, dan tulisan terbitan TNI Angkatan Udara, hingga souvenir shop, yaitu pernak-pernik yang dapat kita beli sebagai oleh-oleh maupun benda kenangan atas kunjungan kita. Capek di dalam, kita lanjutkan perjalanan ke Bunker Muspusdirla. Bunker Muspusdirla adalah bunker buatan pendudukan Jepang. Dibuka dan dipugar setelah lebih 40 tahun tertimbun tanah dan sampah. Bunker ini jadi wahana baru yang diharapkan mampu menumbuh kembangkan semangat patriotisme dan jiwa juang generasi muda.
Di dalam bunker terdapat foto-foto sejarah pangkalan TNI Angkatan Udara dari tahun 1939 sampai 1952. Di sampingku ini adalah salah satu koleksi terbaru dari Museum Dirgantara, yaitu pesawat N250 Gatotkaca. Inilah pesawat produksi IPTN, pesawat yang digagas oleh Bapak B.J. Habibie, pesawat yang sempat menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Namun sayang, pada tahun 1998 saat terjadi krisis global di dunia, produksi pesawat kebanggaan rakyat Indonesia ini harus terkena dampaknya. Demikian tadi liputanku di Museum Dirgantara Mandala. Tunggu video-video menarikku selanjutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara memberikan like, comment, share, and subscribe. Dadah!